Selamat siang, nama saya Himawan Prasetyo dengan NIM H1 Channel 21049. Di sini saya membuat video untuk tujuan tugas ujian tengah semester mata kuliah metode geologi lapangan yang diampu oleh Bapak Ali Okto. Mungkin sudah terlihat di belakang saya terdapat singkapan yang cukup besar yang terletak di Desa Sejenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Untuk singkapan ini kira-kira berdimensi sekitar 15 meter dengan 15 meter itu panjangnya dengan tinggi sekitar 5 meter. Dan juga warna dominan dari singkapan ini yaitu abu-abu dengan warna coklat yang dikarenakan oleh pelapukan. Kemudian juga terlihat adanya perlapisan dan juga struktur yang nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan batuan yang ada di singkapan ini. Mungkin yang pertama, batuan yang sangat mencolok yaitu batuan yang agak menonjol ini dari singkapan. Yang pertama untuk batuan ini tadi saya sudah sampling dengan palu dan terdapat batuan yang lumayan segar di sini. Yang pertama untuk deskripsi batuan sedimen kali ini, sedimen plastik ini, yaitu untuk warna ini lebih ke abu-abu gelap. Kemudian untuk besar butirnya jika dibandingkan dengan skala Wentworth dalam komparator, batuan ini merupakan batuan dengan butir pasir sangat halus. Kemudian untuk bentuk butirnya dapat diamati dan diraba bahwa bentuk butir ini merupakan butir rounded atau sudah membundar secara sempurna. Kemudian untuk sortasi dari si butirannya itu lumayan bentar. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan batuan yang dapat disingkapan, dan mungkin pertama kita akan mendeskripsi batuan yang terlihat sangat mencolok dan menonjol dari singkapan. Dan ini untuk batuan yang sudah saya sampel dari perlapisan yang satu ini yang cukup tebal. Mungkin untuk yang pertama dari batuan ini merupakan batuan sedimen plastik, dimana ini tuh batuan sedimen dengan butir yang berasal dari batuan induk yang telah mengalami pelapukan dan terdeposisi di suatu tempat sehingga mengalami litifikasi. Kemudian untuk warnanya, untuk warna dari batuan ini itu lebih condong kepada abu-abu gelap dengan besar butir yang jika kita bandingkan dengan komparator ini sekiranya batu pasir dengan butir sangat halus. Kemudian untuk bentuk butir sebenarnya bisa diraba dengan tangan. Jika diraba semakin halus maka bentuk butir itu semakin rounded, dan di batuan ini bentuk butirnya merupakan rounded yang mana bundar sudah sempurna. Kemudian untuk sortasi, di mana sortasi batuan pasir ini terlihat bahwa sortasi di sini sudah sangat baik dikarenakan besar butirnya hampir sama dan tidak ada pembeda antara besar butir yang satu dan yang lainnya. Kemudian untuk kemas dari butiran batuan ini tertutup dikarenakan sama tadi kesebaran dari besar butir dari batuan ini sama rata sehingga kemasnya bisa dikatakan tertutup. Kemudian untuk struktur mungkin agak kurang terlihat pada video, tapi di sini adanya struktur laminasi, paralel laminasi yang sejajar memanjang dari sini hingga ke ujung. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu mengenai semen dari batu pasir ini. Mungkin bisa dicek dengan HCl. Mungkin agak kurang jelas ya, tapi
Di sini menunjukkan bahwa batuan ini berbusa ketika ditetesi oleh larutan HCl, yang mana menandakan bahwa batuan ini memiliki semen dengan sifat karbonatan. Kemudian dari kesimpulan tadi, dari deskripsi yang sudah diamati, data-data tadi, bisa disimpulkan bahwa batu ini merupakan batu pasir sangat halus. Selanjutnya ada batuan lain dalam singkapan ini yang bisa dilihat dari batuan sebelah sana, warnanya sudah berbeda dan juga perlapisannya juga lebih tebal, namun bentuk batuannya juga agak berbeda. Nah, di sini mungkin pertama kita lihat warnanya. Secara warna, batuan ini memiliki warna abu-abu gelap. Kemudian salah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan batuan yang lain yang ada dalam singkapan ini. Mungkin bisa dilihat perbedaan dari batuan yang sebelumnya, berwarna lebih terang dan di sini berwarna lebih gelap. Mungkin yang pertama, di sini saya akan mengamati mengenai warna. Untuk batuan ini berwarna abu-abu gelap dan ini masih satu jenis dengan sedimen plastik, sama seperti sebelumnya, masih dalam satuan jenis batuan sedimen plastik. Kemudian untuk besar butirnya, untuk besar butir, jika kita menjumpai batuan dengan besar butirnya sangat kecil, itu harus kita basahi dulu. Karena apa? Karena untuk bisa merasakan dari butirannya. Dan ketika dibandingkan butiran-butiran ini dari batuan ini dengan yang ada di komparator, maka yang dirasakan merupakan butir lanau. Kemudian untuk bentuk butirnya sudah jelas bahwa ini adalah rounded karena di sini sudah tidak terlihat teksturnya sama sekali, karena sudah semakin halus semakin susah terlihat. Kemudian untuk semennya bisa kita coba dengan HCl. Mungkin agak kurang terlihat, tapi di sini terdengar ada bunyi busa, bunyi mendesis seperti busa, dan ini juga menandakan bahwa batuan yang ini yang berwarna gelap ini terdiri dari semen karbonat. Mungkin di sini saya tidak menjelaskan mengenai sortasi dan kemas ya, karena pada batuan berbutir lanau dan ke bawah, jika saya baca-baca dari paper maupun jurnal bahwa untuk batuan yang dengan butir di bawah lanau sampai ke bawah itu tidak memerlukan sortasi maupun kemas karena sulit untuk membedakannya dengan mata telanjang atau dengan makroskopis. Nah, oleh karena itu dapat diketahui bahwa dari data-data yang kita ambil tadi, dari deskripsi tadi, batuan ini merupakan batu lanau dengan warna yang cukup gelap. Baik, selanjutnya di singkapan ini terdapat sebuah struktur, di mana struktur ini lumayan jelas untuk terlihat oleh mata telanjang dari jauh, di mana yang rekan-rekan bisa perhatikan bahwa ada lapisan satu ini tidak menerus atau kemenerusannya hilang pada ujung sana. Nah, dalam arti bahwa adanya ketidakmenerusan suatu lapisan menandakan adanya sebuah sesar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengukur bidang sesar dan pitch dari striasi untuk klasifikasi sesar menurut Ricard. Baik, seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa di sini ada suatu struktur berupa sesar dan bisa dilihat ya secara offset tadi sudah diamati secara jauh.
offsetnya sudah berbeda jauh. Dan di sini saya menemukan striasi di dalam bidang sesarnya. Untuk itu, maka akan saya ukur strike dip dari bidang sesar dan juga pitch dari striasinya untuk dimasukkan ke dalam klasifikasi. Pertama-tama di sini saya akan mengukur strike dip dari bidang sesarnya. Mungkin agak kurang jelas ya di sini. Bidang sesarnya yaitu di sini. Di sini bidang sesarnya di sebelah kanan saya atau yang menghadap ke kamera. Ini merupakan bidang sesar. Dan striasinya atau slicken side atau garis-garisnya terlihat di sini dibarengi dengan struktur menangga. Dan mungkin jika kita amati secara kasaran, bisa diraba dengan tangan bahwa struktur tangga dengan garis-garis ini itu mengalus ke atas. Dan dari hasil tersebut juga bisa disimpulkan bahwa sesar ini merupakan sesar naik. Namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara seperti itu, harus dengan pengukuran dengan data. Mungkin di sini saya akan mulai mengukur untuk bidang sesar. Untuk bidang sesar yang kali ini itu strike-nya menghadap ke arah saya dengan menggunakan kaidah tangan kiri atau tangan kanan. Namun sama saja jika menggunakan tangan kanan, yaitu jempol merupakan strike dan keempat jari merupakan dip. Jadi untuk strike dip dari bidang sesarnya ini strike-nya mengarah ke arah saya. Akan saya ukur dulu untuk strike-nya. Nah, jika telah menemukan strike dari suatu perlapisan atau suatu bidang, maka yang perlu dilakukan adalah memberi garis pada badan komas yang menempel pada bidang untuk acuan sebagai pengukuran dip agar tidak keliru atau tidak error saat pengukuran dip. Dan ini sudah saya tandai dengan ballpoint, sudah saya garisi. Dan sekarang strike yang didapat adalah 22 north 22 derajat east. Kemudian setelah itu saya akan mengukur dip dari bidang ini. Nah, mungkin jika dilihat bahwa kebanyakan yang ada di mungkin rekan-rekan ketahui, mungkin posisi ini terbalik, namun sama saja ya, karena dari kilometernya juga di sini kilometernya kebetulan di saya adalah kilometer tabung yang tegak, bukan yang kilometer tabung setengah lingkaran seperti yang ada di Komas Brunton. Dan di sini juga bisa digunakan seperti ini, sama-sama akurat, jadi tidak merusak atau tidak mengurangi kaidah dari pengukuran dip itu. Di sini saya akan mengukur dip dari batas yang sudah dibuat tadi. Nah,
mungkin tidak terlihat ya oleh kamera. Untuk dip ini menunjukkan angka 88 derajat, dimana ya ini lumayan benar ya, karena jika dilihat juga dari bidang ini terlihat hampir tegak sempurna 90 derajat, namun masih terdapat kemiringan 2 derajat. Pause. Oke, setelah kita mendapatkan data strike dip dari bidang sesar, sekarang kita akan mengukur pitch atau rake dari striasi atau garis-garis yang ada di bidang sesar ini. Mungkin agak tidak jelas ya, tidak terlihat dari kamera, tapi striasi ini terlihat di sini. Itu menghalus ke atas dengan adanya urat kalsit yang masuk ke dalam si bekas bidang sesar ini. Jadi jika diraba-raba ada sedikit tekstur halus, yang mana itu merupakan dari urat kalsitnya yang terbelah. Mungkin di sini saya akan langsung mengukur pitch dari striasi menggunakan busur. Nah, di sini kenapa saya menggunakan kompas untuk mengukur striasi? Karena di sini saya membutuhkan agar busur ini rata-rata dengan air, sehingga datanya diambil ketika pengukuran sudut yang dibentuk antara garis horizontal dan striasi tidak menjadi rancu. Di sini saya akan sama seperti strike, menjatuhkan bullseye di tengah agar posisi ini merupakan posisi horizontal rata-rata air. Nah, setelah kita mendapatkan bullseye yang ada di tengah, maka kita menempelkan si busur di bawah kompas agar sejajar. Atau semisal susah, bisa juga kita dengan membuat garis yang ada di batu agar bekas garis horizontal rata-rata air tetap ada dan tidak kompas diangkat. Nah, sudah terbentuk garis horizontal rata-rata air yang acuannya dari bullseye tadi. Sekarang kita tinggal mengukur sudut yang dibentuk antara garis horizontal tadi dengan garis-garis yang ada. Di sini pengukuran sudut sama ya, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa garis pertemuan antara garis horizontal rata-rata air dengan striasi harus di tengah-tengah agar akurat. Sekarang saya akan mengukurnya. Dan mungkin agak tidak terlihat ya, tapi di sini menunjukkan bahwa sudut yang dibentuk antara striasi dan garis rata-rata air menunjukkan angka 50 derajat. Dengan demikian, pitch atau rake dari striasi ini bernilai 50 derajat. Oke, setelah kita dapatkan data pengukuran struktur tadi yang berupa strike dip dari bidang sesar dan juga pitch atau rake dari striasinya. Nah, setelah itu kita masukkan data-data tersebut pada klasifikasi Ricard untuk mengetahui jenis apakah ini sesar ini. Ya. Namun sebelum itu,
Di sini saya ingin mencari tahu bahwa sesar ini merupakan sesar naik menganan atau mengiri. Karena jika dilihat dari goresannya saja, striasi saja, itu belum cukup. Maka dari itu saya sudah mengupload data di DIPS. Mungkin bisa dilihat data-data tadi yang sudah kita dapatkan pada bidang sesar dan pitch dari striasinya sudah saya upload. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci, namun saya akan menjelaskan intisarinya saja. Dan dari hasil plottingan tadi, yang pertama ini bidang sesar, dan juga ini pitchnya, dan ini proyeksi dari pitch, didapatkan bahwa arah panah menuju ke arah pusat, yang mana menandakan ini adalah sesar naik. Mungkin sudah rekan-rekan tahu bahwa jika plottingan sesarannya dalam DIPS itu kan ketentuannya mengacu kepada arah panah. Jika menjauh dari arah panah maka itu merupakan sesar turun, dan jika menuju ke arah panah menuju ke arah tengah maka itu sesar naik. Dan didapatkan bahwa arah panah yang terbentuk dari pitch di bidang sesar tersebut merupakan mengarah ke arah tengah dari staronet. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, di sini kita tinggal mencari tahu bahwa sesar ini menganan atau mengiri dengan cara bahwa dilihat dari si arah panahnya. Jika sudah diketahui arah panah mengarah ke dalam staronet, maka dapat disimpulkan bahwa arah panah yang menunjukkan bahwa hanging wall dan foot wall itu menganan atau mengiri ada di sini. Dan di sini menunjukkan bahwa mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Tadi seperti ini. Jika kita tadi mengacu pada strike di bidang sesar, maka saya tadi ada di sini. Jadi saya mengukur strike dari bidang sesarnya sebesar 22 derajat. Ini dengan arah utara, dan strike arah ke sana 22 derajat, dan dip sebesar 88 derajat. Nah, kemudian untuk dari pitch dari striasinya tadi sudah saya hitung, itu menuju ke arah southwest, ke arah atas, menuju dalam sini, menuju dalam singkapan tadi, dengan sudut besar sudut 50 derajat. Nah, mungkin ini untuk lebih jelasnya saja ya rekan-rekan, agar lebih jelas penjelasannya. Jadi jika adanya pitch sebesar 50 derajat dengan arah menuju ke dalam, maka itu bisa disebut sebagai sesar menganan. Kenapa? Karena arah pergerakan itu dari, ya sudah kita ketahui tadi, dari bawah ke atas kan, dan dari bawah ke atas ini agak condong ke arah dalam singkapan, di mana arah dalam singkapan itu merupakan arah southwest. Jadi bisa disimpulkan bahwa arah pergerakan dari blok hanging wall ini mengarah ke dalam, dan foot wall tadi yang dimana ini titik saya berdiri. Sebentar, ini titik saya berdiri di sini, itu mengarah ke arah saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesar ini merupakan sesar naik menganan, seperti itu. Oke, setelah tadi kita sudah menghitung, sudah mengukur, mengira-ngira arah dari sesar ini, sekarang kita akan masukkan data-data yang ada untuk klasifikasi. Mungkin bisa mendekat. Jadi ini itu sudah saya upload tadi mengenai klasifikasi Ricard tahun 72 ini, dimana klasifikasi ini menggunakan data berupa dip dari bidang sesar dan juga pitch dari striasi atau garis-garis. Nah, mungkin rekan-rekan sudah tahu untuk penentuannya, tapi di sini saya izinkan saya menjelaskan lagi mengenai penentuan dari penggunaan diagram Ricard ini. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa sesar itu adalah naik atau turun. Dan setelah kita tahu dari plottingan dips ini, kita tahu bahwa sesar itu merupakan sesar naik. Nah, jika sesar naik, maka kita menggunakan bagian diagram yang sebelah atas.
sebelah atas. Kita bakal menggunakan diagram di sebelah sini. Oke. Nah, setelah menentukan arah vertikal dari sesar tersebut, kita perlu menentukan arah secara horizontalnya, menganan atau mengirinya dari sesar itu. Dengan apa? Dengan tadi sudah diplot pada dips menghasilkan sesar naik menganan. Maka dari itu yang digunakan adalah klasifikasi diagram klasifikasi sebelah kanan, sebelah sini. Nah, jadi yang hanya digunakan adalah diagram sebelah sini. Oke, sekarang sudah jelas bahwa penggunaan dari diagram ini menggunakan diagram sebelah kanan ujung atas. Nah, sekarang tinggal mengupload data-data yang ada. Nah, yang pertama, untuk penguploadan ini kita mengupload dari dip bintang sesar. Bisa dilihat dipnya sebesar 88 derajat. Nah, untuk parameter atau untuk parameter dari dip bintang sesar itu mengarah pada dari titik pusat ke arah pinggir. Ini dari titik pusat ke arah pinggir, ke arah ujung, merupakan dip dari bintang sesar. Dan kita dapatkan dip sebesar 88 derajat. Kira-kira di sebelah sini. 80 derajat di sebelah sini. Setelah itu kita akan mengupload data pitch dari striasi. Bisa dilihat pitch 50 derajat. Maka akan kita upload pada bagian pinggir dari diagram di sebelah sini. Semakin ke atas semakin 90 derajat. Dan kita mendapatkan data 50 derajat, berarti sekitar sini. Maka ketika kita tarik garis lurus, akan membentuk suatu titik pertemuan. Dan di mana titik pertemuan ini menunjukkan nama sesar tersebut. Mungkin akan saya jelaskan dulu mengenai ini dulu. Nama-namanya agar tidak keliru. Tadi ini di sini merupakan pitch dan di sini merupakan dip dari bintang sesar. Oke, setelah kita mendapatkan titik pertemuan antara dua garis tersebut, ini menunjukkan angka 6. Maka kita bisa melihat pada keterangan di bawah yang berupa right reverse slip fault, yang berarti adalah sesar naik menganan. Baik, itu tadi hasil dari tugas UTS metode geologi lapangan saya yang berisikan mengenai deskripsi batuan dan juga pengukuran data struktur berupa sesar. Di sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun keliru dan juga adanya informasi yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa.